Supaya kita enggak kejadian hal itu, ulama ngajarin kita di malam pertama bulan Ramadan niatin puasa untuk sebulan penuh. Ikut ngambil madhabnya Imam Malik begitu ya. Tapi enggak boleh ngandelin itu. Kita tetap tiap malam niat. Itu cuma buat jaga-jaga. Kalau satu malam kita lupa niat, udah ketambel sama itu kata ulama, itu masih bisa kayak begitu. Jadi diniatin di malam pertama, saya niat puasa Ramadan besok, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan, hadisnya begitu. Dan nawaitu di malam itu kata nawaitu siyama Ramadan hadza syahr, atau nawaitu siyama syahri Ramadan kullah hadhihi sana. Saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya. Syahran kamilan, satu bulan sempurna. Hadhihi sana lillahi ta'ala. Ya, jadi jangan sampai lupa tuh niat tiap malam. Dan di malam pertama niat buat sebulan penuh. Dan mungkin sekedar tambahan ilmu ini mah iseng, enggak terlalu penting sih, tapi tambahan aja. Kita suka dengar kalau habis tarawih kan niat Ramadan tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, apa nih? Nah, itu terjadi ada suara na, ada suara ni begitu. Terjadi perbincangan sebenarnya di dalam bahasa Arab yang benar itu apa? Na apa ni? Gitu ya. Kata ulama, dua-duanya bisa. Cuma kalau mau na ada yang harus diubah sedikit, kalau mau ni harus begini, kalau mau na harus begitu. Yang betul adalah Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa Ramadhani? Kalau dalam ilmu bahasa Arab dia itu Ramadan ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif enggak bisa kasroh. Jadi kalau majrur dia harus fathah. Nah ini kok kasroh Habib? Bisa kasroh kalau dia diantaranya kalau dia mudhof. Nah Ramadan ini mudhof ilaihnya mana? Sanah. Hadhihi sanah. Karena dia mudhof maka dia kasroh. Paham ya? Kalau yang kagak pernah belajar bahasa Arab dijamin kagak bakal paham itu. Ya, dijamin nanti gak bakal paham. Jadi gak usah dipaksain paham. Beb, kalau mau nak gimana? Boleh mau nak boleh ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Itu kayak berhenti di situ. Cuma hadhihi sanahnya sanata. Kalau ni sanati begitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau Ramadan Habib, sanahnya pakai ta. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sanatanya jadi mudhof, jadi dzaraf zaman. Ramadannya dia mudhof ilaih dan dia enggak boleh kasroh karena isim ghairu munsharif, jadi pakai fathah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Saya niat puasa besok menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Hadhihi sanata, di tahun ini. Ramadhana hadhihi sanata. Tapi kalau Ramadhani saya niat menjalankan puasa Ramadan, Ramadhani hadhihi sanah, Ramadan tahun ini. Kalau bahasa Indonesia mungkin begitu ya. Ramadan di tahun ini. Jadi kalau nata pakai di depannya, di tahun ini. Menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Kalau Ramadhani hadhihi sanati, Ramadan tahun ini, begitu. Lebih enak itu, lebih enak Ramadhani hadhihi sanati. Gitu ya. Tapi walaupun bagaimana juga Habib, saya Habib pengen beda sendiri. Ramadhanu udah. Gidah, enggak apa-apa. Yang penting niat dalam hati. Jadi ributin gituan nanti. Ya, jadi nggak usah diributin gitu-gituan. Kadang-kadang orang tuh kalau belajar nahu, kadang-kadang kalau belajar nahu yang gimana-gimana gitu, kalau kurang ilmu tasawuf jadi tengil lagunya. Agak ngerti majrur dia itu. Isi mau ilmu munsharif itu. Wah, lah kayak orang kalau belajar nahu, belum seberapa macam kita. Rofa dong, rofa. Wah, lah tengil. Biasanya orang baru belajar nahu biasanya tengil. Biasanya kayak yang udah ngerti, padahal ilmu nahu itu nggak ngangkat derajat kalau nggak dipakai buat ngebersihin hati, baca kitab tasawuf, memahami ayat Quran.
Malah bisa jadi ngerendahin derajat kita kalau bikin kita jadi sombong, sok ngoreksi orang lain. Payah itu ustad, kagak ngerti nahu dia, ceramah doang, kondang mah kagak ngerti nahu, percuma. Gitu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Ya, dan saya pernah nemuin orang-orang kayak begitu. Ya, ada orang baru-baru belajar nahu gitu, baru-baru belajar nahu, mengkritik-kritik ulama-ulama besar begitu, ya, kritik-kritik ulama besar begitu. Ini kenapa? Ini kan harusnya kan majrur, ini marfu, mansub. Biasa begitu katanya orang, man galla ilmuh kathran tigaduh. Orang kalau ilmunya sedikit biasanya banyak doyan kritik biasanya. Lagi demen-demennya biasanya kritik itu. Tapi kalau orang yang manittasa'a ufuquh, kata Abu Maliki, orang yang luas wawasannya dia enggak bakal kritik orang gampang gitu. Ya, jadi diperluas wawasannya, walaupun kadang-kadang kritik boleh kalau emang pada tempatnya begitu ya. Kritik boleh pada tempatnya. Misalnya ulama gitu, muridnya yang perempuan bukan mahram cium tangan, kritik itu mah jelas-jelas salah. Kalau itu kritik, itu nggak pantas gitu ya, tanpa nyebut nama, tanpa ngerendahin, tanpa ngatain, jelasin sama orang itu salah. Jangan karena ngelihat orang besar berbuat salah ente anggap itu nggak ngapa-ngapa, bahaya tuh, itu salah tetap begitu ya. Contoh kayak begitu, itu kritik. Kalau itu mah kritik nggak apa-apa, kritik pada tempatnya, jangan yang segala recehan-recehan yang gitu dikritik. Jadi sekarang ini baca Ramadhanu, nggak ada orang baca Ramadhanu ya. Mungkin itu aja tambahan ya, buat para bilal-bilal, buat para ustadz-ustadz mungkin di kampungnya, di musola-musolahnya nanti bisa buat ngerapihin. Oh juga satu lagi, kalau ente mau rapih, kalau ente baca, kalau ente jadi bilal khalifatul, kan kita jadi bilal nih, buat bilal tarawih nih, sedikit terakhir lupa. Kalau ente jadi bilal tarawih kan nabiyukumul badru Muhammadun sallu alaihi, kan Nabi Muhammad gitu. Terus fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah sampai akhir. Nanti pas khulafa rasyidin yang 4, itu cara nyebutnya kalau Sayyidina Abu Bakar khalifatur Rasulillah. Khalifatur Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq taraddu, bukan taraddu, bukan. Dotnya fathah, bukan dhammah ya. Taraddu anhu. Biasanya kalau orang Hadramut tuh anhu, begitu ya. Kalau orang Hadramut habaib biasanya taraddu anhu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid din wad dunya wal akhirah. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah. Kalau Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Gitu ya. Karena orang yang pertama kali dijuluki khalifatu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar belum ada istilah Amirul Mukminin. Jadi kurang tepat kalau Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kurang pas. Sayyidina Abu Bakar itu pasnya Khalifatul Rasulillah sesuai sejarah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya. Begitu Sayyidina Umar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu. Sayyidina Uthman Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Amirul Mukminin. Taraddu, bukan taraddu. Jadi biar lebih profesional gitu ibadahnya. Kan kata Rasulullah, ajmilu fit talab. Innallaha katabal ihsana ala kulli. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang yang rapih, bagus, cakep ibadahnya, harokatnya.